Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kata Muza, para pejuang sehat yang selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya kembali berbagi kepada Anda semua, tentunya masih seputar buah istimewa dan juga diistimewakan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Apa itu? Yaitu buah zaitun. Oke, kali ini saya ingin mengkorelasikan tentang zaitun dengan satu penyakit yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Penyakit apakah itu? Yaitu adalah penyakit jantung. Wow, so ngeri. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Tapi sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi, yang perlu kita ketahui adalah apa itu jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot-otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam keadaan beristirahat dan memompa darah 4-7 liter per menitnya. Wow. Bahkan jantung kita dapat mengalirkan lebih dari 14.000 liter darah per hari ke seluruh tubuh. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang penyakit jantung atau disebut sebagai kardiovaskuler. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa penyakit jantung itu merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Bahkan sampai ada 17,9 juta jiwa yang meninggal per tahunnya karena disebabkan penyakit jantung. Dan memang penyebab utama daripada penyakit jantung ini adalah karena penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini diakibatkan oleh plak-plak atau lemak yang menempel di pembuluh darah. Sedangkan penyebab utama daripada tersumbatnya pembuluh darah itu karena kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Sehingga lemak-lemak tersebut masuk ke dalam darah dan sebagian menyangkut di dinding-dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah dan dapat tersumbat sewaktu-waktu. Nah, berikut ini adalah penyakit-penyakit yang merupakan tanda-tanda mengarah kepada serangan jantung. Pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Dengan tingginya tekanan darah akan membuat jantung bekerja lebih keras, sehingga membuat jantung yang semestinya normal akan menimbulkan gangguan pada jantung. Yang kedua adalah tingginya kadar gula darah. Kadar gula yang tinggi di dalam darah akan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jika terjadi penyumbatan, tentunya akan mengganggu kepada fungsi jantung. Yang ketiga adalah sulit bernafas. Sulit bernafas merupakan tanda jika darah yang dipompa oleh jantung tidak cukup. Alhasil akan terjadi kesulitan bernafas. Yang keempat adalah nyeri atau sakit di dada. Nyeri dan sakit di dada itu biasanya dianggap sebagai asam lambung. Tapi ini juga bisa jadi sebagai salah satu dari tanda serangan jantung. Hal ini terjadi karena ada arteri yang tersumbat sehingga mengakibatkan rasa nyeri sesaat di dada. Yang kelima adalah kolesterol tinggi. Jika kolesterol tinggi, maka risiko serangan jantung juga akan menjadi tinggi. Karena kolesterol dapat menghambat pembuluh darah yang mengakibatkan gangguan pada jantung. Kemudian yang keenam adalah pusing dan pingsan. Pusing dan pingsan ini juga bisa jadi merupakan indikasi jika jantung tidak mampu memompa cukup darah. Yang ketujuh adalah sakit tenggorokan dan rahang. Jika kita mengalami nyeri dada hingga ke tenggorokan, ini juga bisa jadi merupakan gejala awal serangan jantung. Yang kedelapan adalah muntah, mual, dan gangguan pencernaan. Jika gejala muntah, mual, kemudian gangguan pencernaan yang tak kunjung sembuh, ini juga bisa jadi tanda awal serangan jantung. Kemudian yang kesembilan adalah keringat yang berlebih. Karena keringat berlebih itu merupakan tanda bahwa jantung tidak memompa darah dengan cukup.
Dan yang terakhir adalah bengkak di kaki, tungkai, dan pergelangan kaki. Dan ini merupakan tanda fisik bahwa orang memiliki kelainan pada jantungnya. Bahkan biasanya sampai terjadi pembengkakan pada kaki, tungkai, dan pergelangan kaki. Nah, pembengkakan ini terjadi karena aliran darah yang tidak sesuai. Dan ini juga mengindikasikan bahwa jantung mengalami gangguan. Nah, dari tanda-tanda di atas dapat disimpulkan bahwa penyumbatan merupakan faktor utama daripada serangan jantung. Penyumbatan ini juga berawal dari peradangan yang terjadi pada pembuluh darah sehingga menyebabkan tumpukan lemak dan glukosa. Namun tak perlu terlalu khawatir karena semua ini dapat dihindari jika kita tahu lebih awal apa saja penyebab terjadinya peradangan. Dengan cara Anda dapat mengatur pilihan gaya hidup atau mengubah pola hidup anti-inflamasi atau anti peradangan yang dapat menurunkan kolesterol jahat, menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga dapat menurunkan gula darah tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan korelasi antara zaitun dan penyakit jantung. Perlu kita ketahui bahwa zaitun atau minyak zaitun itu mengandung lemak yang sehat atau disebut dengan MUFA, monounsaturated fatty acid, yang dapat membantu tubuh untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar kolesterol total, serta mampu mempertahankan kadar kolesterol baik yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. MUFA dalam minyak zaitun menyediakan nutrisi yang sangat baik untuk membantu perkembangan dalam mengontrol sel-sel tubuh serta memperbaiki fungsi pembuluh darah. Kemudian minyak zaitun juga mengandung vitamin E atau antioksidan sehingga dapat melindungi kesehatan jantung. Dan yang terakhir, minyak zaitun juga mengandung senyawa fenolik atau polifenol yang dapat melindungi organ jantung dengan cara menurunkan tekanan darah dan kolesterol, mengurangi pembekuan darah serta melindungi lapisan pembuluh darah. Hanya dengan cara mengkonsumsinya 2 atau 3 sendok makan setiap hari bagi orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak maksimal hanya 2 sendok makan setiap harinya. Oke sahabat Kata Muza, para pejuang sehat, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, atau bahkan mungkin ada yang beda pendapat. Silahkan komen di kolom komentar. Dan di situ juga ada link untuk pemesanan zat zaitun kami di akun Instagram, yaitu Kosam Extra Virgin Olive Oil. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu ikon daripada kesehatan alami yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta langit dan bumi untuk kita semua umat manusia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.